Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Audiamecha dengan NIM 24005091. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang bertemakan Sistem Mata Pencarian Masyarakat Riau. Sistem mata pencarian adalah cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di Riau, masyarakat Melayu memanfaatkan alam sekitar untuk menghidupi diri mereka, terutama di sekitar 4 sungai besar, Rokan, Siak, Kampar, dan Kuantan. Masyarakat Melayu Riau mengembangkan berbagai jenis mata pencarian yang terbagi berdasarkan lingkungan seperti pertanian, perkebunan, hutan, dan perikanan. Mereka memiliki kebun, sawah dusun, serta hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Yang pertama ada sistem peresu. Peresu adalah pembagian jenis pekerjaan dalam sehari berdasarkan tingkat kesulitan dan waktu pengerjaan. Masyarakat Melayu melakukan lebih dari satu jenis pekerjaan dalam sehari, dengan sekurang-kurangnya 5 tahapan pekerjaan, diselingi dengan waktu istirahat dan aktivitas lainnya. Yang kedua ada tapak 8 atau 8 mata pencarian utama, yaitu yang pertama pertanian, kedua peternakan, yang ketiga perikanan, yang keempat beniro atau menetak kelapa dan enau, yang kelima ada perhutanan, yang keenam perkebunan, yang ketujuh bertukang, yang kedelapan berniaga. Keanekaragaman ini mencerminkan budaya Melayu yang erat dengan alam, laut, sungai, dan perdagangan. Keanekaragaman mata pencarian ini membantu masyarakat Melayu menghindari ketergantungan pada sumber pendapatan. Mereka memiliki berbagai sumber penghidupan yang melibatkan alam, sehingga dapat bertahan menghadapi krisis ekonomi atau musim yang tidak menentu. Yang kedua ada penyebab perubahan sistem mata pencarian masyarakat Riau. Yang pertama ada alih fungsi lahan. Lahan pertanian dan hutan diubah menjadi perkebunan, kelapa sawit, dan industri, mengurangi akses masyarakat untuk bercocok tanam dan berburu. Yang kedua, eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, gas, hutan menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada sektor perikanan dan kehutanan. Yang ketiga ada modernisasi dan teknologi. Teknologi baru dalam pertanian dan perikanan mengurangi kebutuhan tenaga kerja tradisional, memaksa masyarakat beralih ke sektor lain. Yang keempat ada urbanisasi dan migrasi. Pindahnya masyarakat ke kota untuk mencari pekerjaan di sektor industri dan jasa mengurangi tenaga kerja di desa. Yang kelima ada perubahan permintaan pasar. Permintaan global terhadap kelapa sawit mengubah lahan pertanian menjadi perkebunan sawit, mendorong masyarakat untuk beralih ke sektor lain. Yang keenam ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pembangunan sektor industri dan perkebunan mendorong masyarakat beralih ke pekerjaan di sektor-sektor unggul lainnya. Yang ketujuh ada pendidikan dan akses informasi. Akses pendidikan yang lebih baik mendorong generasi muda meninggalkan pekerjaan tradisional untuk pekerjaan yang lebih modern dan bergengsi. Yang kedelapan ada perubahan sosial dan budaya. Globalisasi mengubah pola pikir, banyak yang lebih memilih pekerjaan di sektor jasa atau teknologi daripada pekerjaan tradisional. Yang kesembilan ada krisis ekologis dan iklim. Perubahan iklim dan bencana alam mengurangi hasil pertanian dan perikanan, mendorong masyarakat beralih ke pekerjaan yang lebih stabil. Dampak dari perubahan ini, yang pertama ada dampak negatif, kehilangan kearifan lokal, kerusakan lingkungan, dan pergeseran budaya tradisional. Dampak positifnya meningkatkan pendapatan dan peluang kerja di sektor modern. Yang terakhir ada perubahan dalam sistem mata pencarian masyarakat Melayu Riau. Sistem mata pencarian masyarakat Melayu Riau mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan perkembangan industri dan globalisasi. Sebelumnya, masyarakat Riau mengandalkan keberagaman pekerjaan yang dikenal dengan istilah tapak lapan dan peresu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, perubahan ekonomi dan sosial telah mengubah pola hidup dan pekerjaan mereka. Yang pertama ada kehidupan tradisional berdasarkan tapak lapan dan peresu. Mata pencarian masyarakat Melayu Riau dulu sangat bergantung pada tapak lapan, yaitu 8 jenis pekerjaan yang saling terkait dan saling mendukung, seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan berniaga. Sistem ini dirancang untuk menghindari ketergantungan pada jenis pendapatan dan menjaga keberagaman ekonomi. Yang kedua, perubahan menuju ekonomi monokultur. Dalam beberapa dekade terakhir terjadi peralihan ke ekonomi monokultur yang mengandalkan perkebunan kelapa sawit dan karet. Banyak lahan pertanian tradisional kini beralih menjadi kebun kelapa sawit.
Meskipun sektor ini memberikan pendapatan besar, ketergantungan pada satu komoditas membuat masyarakat rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Yang ketiga, ada perubahan dalam sektor perikanan dan kelautan. Sektor perikanan yang menjadi mata pencarian tradisional, masyarakat pesisir menghadapi tantangan besar akibat kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Polusi dan pembalakan liar merusak habitat ikan, sementara perubahan cuaca mempengaruhi hasil tangkapan. Banyak nelayan yang beralih ke budidaya ikan atau pekerjaan lain, sehingga memerlukan modal teknologi yang lebih tinggi. Yang keempat ada urbanisasi dan pergeseran pola kerja. Proses urbanisasi di kota-kota besar seperti Pekanbaru menyebabkan banyak generasi muda meninggalkan pekerjaan tradisional di pedesaan untuk mencari peluang di sektor formal seperti jasa, perdagangan, dan industri. Teknologi dan e-commerce juga mengubah cara berniaga, dengan pedagang tradisional yang beralih ke penjualan online. Yang kelima, ada dampak lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Perkebunan kelapa sawit dan karet menyebabkan deforestasi dan kerusakan hutan tropis yang mengancam keanekaragaman hayati. Kebakaran hutan dan polusi udara juga mengancam kualitas hidup. Ketergantungan pada satu jenis pendapatan seperti kelapa sawit membuat masyarakat lebih rentan terhadap ketidakpastian pasar. Yang kelima, keberagaman sumber pendapatan sehingga taktik menghadapi krisis. Sebelumnya, keberagaman pekerjaan dalam konsep tapak 8 membantu masyarakat menghadapi ketidakpastian ekonomi. Namun, pergeseran ke ekonomi monokultur membuat masyarakat lebih rentan terhadap krisis. Beberapa masyarakat masih mempertahankan pekerjaan tradisional seperti bertani dan berniaga, sementara usaha kecil dan menengah berbasis komunitas mulai berkembang dan mendiversifikasi sumber pendapatan. Baiklah, kesimpulan dari pelaporan saya ini yaitu sistem mata pencarian masyarakat Melayu Riau pada masa lalu sangat bergantung pada keberagaman sumber daya alam, tercermin dalam konsep tapak 8 yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perhutanan, berniaga, dan bertukang dan berbeniro. Sistem ini menciptakan kestabilan ekonomi dan menghindari ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Namun, perubahan besar terjadi dengan alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, modernisasi, urbanisasi, dan perubahan pasar. Masyarakat beralih dari ekonomi beragam menjadi monokultur atau kelapa sawit dan karet, mengurangi sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan. Dampaknya, meski ada peningkatan pendapatan, terjadi hilangnya kearifan lokal, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan pada komunitas yang rentan terhadap fluktuasi pasar dan perubahan iklim. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempertahankan keberagaman mata pencarian dan kearifan lokal untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.